Oke, kembali lagi di channel saya, teman-teman. Eh, Kali ini saya akan sharing-sharing terkait masalah televisi dan juga harga televisi di tahun 2021 ya, teman-teman. Kalau kalian yang belum tahu channel saya, silahkan. Yang baru pertama lihat channel saya, silahkan dibantu untuk subscribe. Jadi channel saya ini membahas tentang seputar dunia elektronik. Pokoknya yang berbau-bau elektronik ya, seperti kulkas, televisi, dan lain-lain ya. Pokoknya elektronik. Apabila kalian suka, tapi kalau kalian tidak suka, saya tidak memaksa, karena itu pilihan teman-teman. Oke, jadi di video kali ini di 2021 juga ya, saya akan menginformasikan kepada teman-teman terkait harga televisi maupun harga elektronik di 2021 ini ya. Jadi di sebelah saya ini ada televisi Polytron ukuran 24 inch, teman-teman. Ini ukurannya 24 inch, tipenya ini PLD 24D 8511, teman-teman. Ini televisi ini saya baru beli di tahun 2020 ya. Itu pun tahun 2020 itu pertengahan. Sudah mulai corona waktu itu ya, teman-teman. Sudah mulai corona, artinya sudah ada wabah virus tersebut. Saya membeli televisi ini. Kenapa saya putuskan untuk beli televisi ini pada saat musim corona atau musim wabah penyakit itu ya? Waktu itu televisi ini dia harganya masih rendah, teman-teman. Artinya masih standar lah ya, masih bersahabat harganya dulu ini. Bukan dulu ya, baru tahun kemarin sih sebenarnya ya. Saya waktu itu beli ini 24 in ini 1,3. Itu saya beli di toko offline. Ada yang bukan bisa nyampe, ada yang lebih murah lagi, itu harga 1,275.000 sampai di bawahnya ada 1,250. Tipenya sama seperti ini. Cuman waktu itu saya membeli ini harganya 1,3. Itu harga pasaran yang relatif murah sih. Di bawahnya masih ada yang lebih murah. Oke. Jadi apa yang saya bahas di video kali ini adalah mengenai kenaikan harga televisi maupun elektronik lainnya yang semakin meningkat, teman-teman. Jadi di 2021 ini televisi ini naiknya jauh banget gitu ya. Waktu itu saya sudah memprediksi bahwa perasaan saya sebenarnya bahwa wabah virus corona ini tidak mungkin segera berakhir. Karena virus corona ini banyak ya, nggak cuma di negara Indonesia, melainkan juga di negara-negara di seluruh dunia bahkan ya. Jadi mungkin wabah virus ini akan berdampak kepada ekonomi. Nah, di situ saya mengambil kesimpulan untuk membeli barang elektronik. Kok membeli barang elektronik, bukannya kita stop dulu gitu ya? Waktu itu karena harga ini masih murah gitu. Masih belum naik gitu. Saya putuskan untuk membeli. Saya juga butuh soalnya waktu itu. Saya butuh hiburan dan saya harus membeli buat hiburan di kos. Harganya 1,3. Sudah saya beli. Ternyata benar. Setelah selang 5 bulan ada kenaikan. Tapi tidak terlalu drastis ya. Artinya ada kenaikan sedikit. Dari 1,3 ini jadi 1,350, naiknya 50.000. Lagi naik lagi dan sampai saat ini. Makanya kenapa saya waktu itu langsung membeli. Untung pada saat itu harganya masih murah, teman-teman.
Makanya saya langsung membeli televisi ini. Dan di 2021 televisi ini harganya itu setelah saya cek di Polytron dulu ya, saya ngomongnya di TV Polytron ini perkiraan saya kemarin itu 1,6 1,7, ternyata enggak teman-teman. Ini di pasaran televisi, di pasaran terutama di Bali itu harganya hampir 1,8. Ini 24 inch teman-teman, ini 24 inch ya. Ada yang menjual itu 1,77 sekian, itu masih ada yang jual, cuman itu termasuk masih tinggi. Ini yang bukan seri tower speaker ya teman-teman, ini yang seri D, seri tanpa tower speaker. Seri T itu mungkin bisa hampir 2 jutaan. Kalau kalian dapat harga lebih murah itu bisa 19, 18 sekian, mungkin kalian bisa mendapatkan. Tapi itu termasuk harga yang sangat mahal dibandingkan harga yang sebelumnya. Kalau harga yang sebelumnya itu yang seri 24D 8511 ini harganya 1,3. Paling murah di bawahnya kalau kalian dapat promo itu bisa dapat 1250, 1275, 1,3 juga. Dan untuk yang seri tower speaker kalian bisa mendapatkan harga itu 1,450. Biasanya harganya seperti itu sebelum 2021 ya. Tapi waktu itu masih corona, 2020 itu harganya pas awal-awal corona itu masih bagus, masih sama, masih biasa, tidak ada kenaikan. Setelah berjalan corona 3 bulan sampai 5 bulan ada kenaikan juga di televisi, masih di televisi. Terus berimbas ke elektronik lain seperti AC ya. Pertama yang naik juga AC naik. Dan kalau untuk kulkas belum banyak sih yang naik di beberapa brand. Dia masih pakai harga yang relatif murah, tapi memang ada kenaikan sedikit. Yang naik banyak ini di televisi teman-teman. Televisi ini gila banget ya. Padahal dulu ini harganya 1,2, 1,3, sekarang jadi 1,8. Gila bener. Ini karena diakibatkan karena ini musim corona juga ya. Jadi musim corona itu tidak di Indonesia saja, artinya semua dunia merasakan dampaknya, termasuk ekonomi kita juga menurun, mata uang rupiah juga menurun. Saya baca-baca sedikit di internet ya, di berita itu dia bilang mata uang kita itu menurun, terus berdampak pada elektronik. Kenapa berdampak pada elektronik ya? Karena elektronik ini tidak semua elektronik itu diproduksi di dalam negeri. Jadi elektronik ini 40 sampai 60% itu impor. Baik spare part, baik bahan, baik mungkin aksesoris dan lain sebagainya itu impor teman-teman. Jadi di negara sana yang mengambil spare partnya untuk didatangkan ke Indonesia itu mengalami kelangkaan, sehingga timbullah yaitu kenaikan pada elektronik. Itu sih yang saya rangkum sedikit sih, saya rangkum sedikit di beritanya tadi. Jadi harga-harga elektronik ini naik karena di musim pandemi ini dah yang bikin elektronik itu naik, dan juga mata uang rupiah kita menjadi menurun. Akhirnya atau imbasnya itu di elektronik. Di elektronik juga pedagang-pedagang elektronik juga menaikkan harga elektroniknya karena dia beli di suppliernya atau beli di brandnya masing-masing
di brand misalkan Polytron, dia pedagangnya maksudnya toko tersebut membeli di brand Polytron atau brand sejenis elektronik, itu dia harganya sudah naik, otomatis pedagang juga akan menaikkan harganya. Ini diakibatkan karena ya itu tadi teman-teman, mata uang rupiah kita sedang melemah. Sampai saat ini masih ya, saya tadi lihat, kalian bisa cek aja di berita-berita ya, di putan6.com itu saya baca tadi seperti itu. Berdampak juga sama elektronik. Jadi teman-teman misalkan mau beli elektronik ya, mau beli elektronik di tahun 2021 ini, teman-teman harus benar-benar mempertimbangkan. Saya bukan untuk melarang kalian membeli elektronik di tahun ini. Silahkan kalau kalian mau membeli. Kalau kalian benar-benar butuh sesuatu elektronik itu untuk kehidupan, maksudnya kehidupan kita sehari-hari ya, itu silahkan. Tapi kalau memang kita tidak terlalu membutuhkan, kita perlu mempertimbangkan. Karena harganya itu tidak murah sekarang ya. Harganya itu naiknya jauh sekali teman-teman ya. Itu 300 ribuan itu naiknya, lebih beneran. Ini sangat-sangat gimana ya. Kalau di lapangan yang saya temui, konsumen itu bilang, wah corona gini kenapa harga elektronik naik mas ya, bukannya harga elektronik menurun. Harusnya kan corona harga elektronik juga turun kan. Harusnya harapannya konsumen itu seperti itu teman-teman. Harga elektronik corona kayak gini, dia maunya harga elektronik murah. Karena mungkin dari keuangan kita semua kan pasti berkurang di saat pandemi ini ya. Jadinya mereka mengharapkan pandemi ini harga elektronik juga turun. Tapi tidak teman-teman, harga elektronik ini naik. Ya mau nggak mau. Kalian kalau misalnya mau butuh ya, sangat butuh banget nih, silahkan membeli. Tapi kalau enggak, jangan. Kalau kayak televisi ini, kalau menurut saya ya, kalau di saat sekarang saya mau beli televisi ini, saya nggak menjadi beli. Karena televisi kan hiburan sebenarnya. Kita bisa hiburan tuh kita bisa dari HP sebenarnya. Nah kalau untuk kulkas, terus AC, mesin cuci, itu bisa menjadi pertimbangan, juga bisa menjadi dibeli juga bisa. Artinya gini, jadi kalau kulkas sama mesin cuci itu pasti orang, walaupun di musim corona gini, pasti dia membeli. Itu kenapa? Karena di sisi lain mereka butuh buat usaha, buat menyambung hidupnya lagi, buat menyambung kehidupan di esoknya. Kalau mesin cuci buat laundry ya, usaha laundry, itu pasti masih adalah pembeli yang di musim corona gini dia tetap membeli. Terus AC ini walaupun AC juga ada kenaikan, tetap ada pembeli juga. AC kebanyakan dia ngambil buat di tempat usaha, bukan tempat rumah sendiri, itu jarang-jarang saya ya teman-teman. Biasanya usaha yang masih pengen dia masih membeli AC, itu untuk usaha. Itu karena memang untuk usaha ya tetap terpaksa kita harus beli, karena untuk menyambung perusahaannya dia. Terus kalau untuk televisi ini kan ke rumah tangga biasanya, melarinya kebanyakan ke rumah tangga. Pertimbangannya sih harus matang-matang teman-teman. Kalian misalkan mau beli televisi di 2021, bukannya melarang ya teman, kalian harus benar-benar mempertimbangkan untuk keuangan kalian ke depannya. Kalau misalnya kalian beli televisi ini untuk besoknya atau untuk esoknya itu seperti apa, terus nanti dampaknya seperti apa.
kalian harus benar-benar pertimbangkan. Oke, jadi di video kali ini kita membahas tentang kenaikan harga elektronik. Bukan, ini memang dipicu dari dampak COVID-19 ini ya teman-teman. Jadi ini dampaknya sangat berimbas sekali di keuangan negara, di mata uang rupiah kita melemah juga, di impor barang ke Indonesia berpengaruh, kelangkaan barang di negara lain yang mau dikirim ke sini untuk dijadikan barang elektronik seperti ini juga terjadi masalah, artinya terjadi kelangkaan. Akibatnya elektronik atau perusahaan elektronik atau pedagang elektronik harus menaikkan harga elektroniknya. Itu teman-teman, misalkan kalian masih bingung nih, kenapa sih harga elektronik naik? Kan ini corona. Bener corona, cuman kalian harus coba baca berita nih. Misalkan kata-kata saya ini nggak jelas nih, coba baca berita. Itu ada kaitannya sama elektronik ini. Ya itu tadi saya ulang berkali-kali, karena elektronik ini tidak semata-mata dia diproduksi di dalam negeri ini ya. Jadi komponennya, spare partnya, terus bahannya 40-60% sesuai berita yang saya baca itu berasal dari impor atau dari negara lain, mungkin dari Cina ya, kebanyakan dari Cina, dari Thailand, termasuk Polytron ini. Nah, kalau yang di 32 berapa? Harga 32 in sekarang teman-teman, harga 32 in itu saya bilang 2020 itu masih harganya 1950. Untuk sekarang itu 2.500.000 untuk 32 in yang biasa. Itu harga pasaran normal. Kalau kalian bisa dapat lebih murah paling 2450 seperti itu. Untuk yang Polytron nih saya ngomong dulu ya, yang Polytron dulu ya. Kalau yang merek lain kayak Samsung, LG, Sharp sama dia ada kenaikan juga. Sharp terutama ini naik juga dia televisinya. Yang paling tinggi naiknya Polytron ini termasuk tinggi ya. Terus Samsung juga naik, LG juga naik. TV pokoknya yang televisi elektronik tuh naik semua. Hampir naik semua. Berapapun nilainya dia naik intinya, karena memang bahan bakunya dia, apalagi yang kayak Samsung, LG kan impor juga, sama ini juga impor, cuma diproduksi di sini, mungkin perakitannya di sini, bisa jadi bahan bakunya dari luar negeri kan, bisa jadi seperti itu. Dari COVID-19 nih dampaknya ke penjualan elektronik semakin meningkat harganya, sangat jauh sekali teman-teman ya. Oke, jadi itu konten hari ini ya, karena saya tidak ada konten apa lagi yang saya buat ya. Nah, mumpung saya lagi free, jadi saya informasikan untuk harga-harga elektronik di 2021. Kalau teman-teman mau beli elektronik di 2021, saran saya cuma satu, pertimbangkan baik-baik. Kita tidak tahu corona ini atau wabah virus ini selesainya kapan ya, kita tidak tahu teman-teman. Katanya kemarin lebaran selesai, ternyata masih sampai sekarang kan. Katanya ini selesai, sekarang pun masih ya. Jadi kalau kalian mau beli elektronik, terutama televisi, ini bisa sih ditunda teman-teman sebenarnya. Kalau jadi saya ya, kalau misalkan saya mau beli TV di tahun 2021, saya tunda dulu. Karena ini kan hiburan ya. Hiburan kita bisa dari gadget. Tapi kalau kulkas, AC, mesin cuci, itu peralatan rumah tangga sekaligus bisnis ya.
kebanyakan orang menggunakan itu. Jadi mereka masih membutuhkan, masih membeli. Itu kalau televisi ini kita harus pertimbangkan benar-benar ya. Di pandemi seperti ini kita harus rajin-rajin menyisihkan uang. Jangan terlalu boros. Kalau yang dibilang sama bos saya biasanya gitu bilang ya, jangan terlalu boros dengan keuangan. Ini apa yang saya sampaikan ini saya dapat juga dari orang-orang di toko atau atasan saya di toko yang memberi saya briefingan, memberi saya masukan, dan saya tangkap, saya sampaikan kepada teman-teman. Terkait masalah elektronik juga saya sampaikan kepada teman-teman untuk selalu mempertimbangkan di saat pandemi ini seperti ini ya. Oke teman-teman, cukup sekian aja untuk sharing pada kesempatan hari ini. Apabila kalian suka dengan video saya, kalian bisa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Apabila kalian tidak suka, saya tidak memaksa ya, karena itu adalah keputusan kalian masing-masing dalam menilai seseorang. Ada yang bilang baik, kadang bilang kurang baik, ya itu manusiawi. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, untuk selalu jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan jangan banyak berkerumun. Artinya teman-teman harus benar-benar menjaga diri ya. Kalau tidak ada kesibukan, tidak ada sesuatu yang penting, kalian tidak perlu berkumpul atau berkerumun yang mengakibatkan kondisi di Indonesia ini semakin parah artinya ya. Kalau kalian mengabaikan protokol kesehatan di musim pandemi seperti ini, ya corona tidak akan berakhir teman-teman. Oke? Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Oke, thank you.